Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Senin tanggal 22 Januari 2024, firman Tuhan setia hadir dalam kehidupan kita dan menyapa kita untuk mengawali minggu ini. Saya akan membacakan yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 14. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan demikian. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Na pinalumehon na denggani maramoti marhite-hite to di perbadia na maringanan di bagasan hita. Demikian firman Tuhan. Sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks surat 2 Timotius ini, harta yang indah yang disebutkan dalam nasarian kita adalah Injil atau firman Tuhan. Paulus menyebutkannya sebagai harta yang indah karena dia percaya bahwa firman Tuhan itulah yang telah membuat hidupnya berubah, yang mencelikkan mata rohaninya untuk melihat kebenaran sejati, dan yang telah menginspirasi dirinya menjadi rasul yang setia dan berharga di hadapan Tuhan. Atas dasar itulah Paulus dengan sungguh-sungguh dalam memberitakannya dan meyakininya sebagai kebenaran sejati serta harta yang paling berharga, hingga ia rela menderita, dipenjara, dibenci, dihujat demi memberitakan Injil itu. Baginya Injil adalah harta yang paling berharga dan paling indah, yang layak dipertahankan dan dipertaruhkan dengan apapun yang dimilikinya, termasuk dengan nyawanya sendiri. Inilah yang dipesankan kepada Timotius dan tentunya juga kepada kita semua saat ini. Sahabatku semua, sebagai pengikut Kristus, Tuhan sudah mempercayakan kepada kita tugas memberitakan Injil dalam kehidupan kita. Kesungguhan hati kita untuk memberitakannya akan sangat tergantung pada seberapa berharga dan seberapa indah Injil itu bagi hidupmu. Kita boleh belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus dalam Lukas 15 ayat 8 tentang usaha seorang perempuan untuk menemukan dirhamnya yang hilang. Begitu berharganya dirham itu sehingga dia berusaha menemukannya kembali dengan menyalakan pelita dan menyapu rumahnya serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Setelah menemukannya, dia sungguh-sungguh bersukacita dan mengajak orang lain juga bersukacita dengannya. Maka tidakkah jauh lebih berharga lagi firman Tuhan yang sudah kita terima dan yakini sebagai kabar sukacita dan keselamatan yang harus kita pelihara dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Dan sesungguhnya kesungguhan hati kita dalam memeliharanya di dalam hidup kita, itulah bukti iman percaya kita kepada Tuhan. Sehingga apapun akan kita pertaruhkan untuk tetap menjaga dan memilikinya sebagai satu-satunya kabar keselamatan. Tetapi Paulus mengingatkan kita juga bahwa memelihara firman Tuhan sebagai dasar iman kita dan yang menjadi harta yang indah itu harus dilakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengilhamkan kebenaran mutlak dari firman Tuhan itu. Dialah yang menguatkan kita dalam mempertahankan iman atas kebenaran itu. Dan dialah yang akan menjadikan tantangan iman dan kesulitan yang harus kita hadapi menjadi kekuatan dan sukacita dalam menjalani hidup sebagai pengikut Kristus yang setia. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.